Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Matius 23 ayat 39, di situ tertulis, "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Maret 2023 yang lalu, beberapa pemimpin partai di Israel dan juga pemimpin-pemimpin dari ultra-ortodoks Yahudi yang juga bagian dari Komite Keuangan Pemerintah mengajukan sebuah proposal yang berisi usulan untuk melarang semua kegiatan penginjilan dan memberikan hukuman penjara kepada orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang lain di Israel. Proposal ini ditolak oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan mengatakan bahwa ia menolak setiap usulan tersebut dan tidak akan mengembangkan berbagai larangan terhadap komunitas Kristen. Apa yang sebenarnya melatari usulan ini adalah karena semakin banyak orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, Juru Selamat mereka. Apa yang selama 2000 tahun ini tertutup bagi sebagian besar orang Yahudi menjadi terbuka karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui teknologi. Mereka dapat membaca perjanjian baru di handphone dan laptop mereka, dan mereka terbuka mata rohaninya sehingga mereka dapat mengenali bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan. Tuhan sedang melawat bangsa ini. Roh Kudus bekerja sehingga menjamah setiap hati dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi di Israel ini menunjukkan adanya suatu perkara besar yang berhubungan dengan tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Matius 23 ayat 39 ini, Tuhan Yesus berkata, "Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Konteks dari ayat ini adalah adanya penolakan dan kebebalan hati bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu tidak menerima dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena sikap mereka, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Dan ayat ini sekaligus merupakan pernyataan eskatologis yang menubuatkan tentang kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Sebelum hal itu terjadi, maka akan ada kebangunan rohani pada bangsa Israel, di mana mereka akan mengakui akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Mesias yang telah dijanjikan dan yang telah datang dan menebus mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanyalah salah satu tanda dari begitu banyak tanda yang menandakan akan kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Tapi apa yang terjadi di Israel ini merupakan satu perkara yang besar yang perlu menjadi perhatian kita. Biarlah kita selalu bersiap sedia dan semakin mengasihi Tuhan, serta setia selalu dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim dari segala hakim, Tuhan segala Tuhan, penguasa atas segala-galanya. Karena itu marilah kita berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kedatangan-Mu. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Israel sungguh menunjukkan satu perkara besar sedang terjadi. Tuhan sedang melawat bangsa ini, dan kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan menunjukkan suatu tanda yang nyata akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajar kami untuk selalu setia, berjaga-jaga, bersiap sedia dalam menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami senantiasa tunduk dan taat untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.